Ya, pemirsa, jelang Idul Adha, warga mulai memburu hewan kurban. Banyaknya permintaan membuat harga hewan naik sebanyak 20%. Suplai dan demand selalu berjalan beriringan. Namun sayangnya besarnya permintaan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di tengah melonjaknya harga hewan kurban sebesar 20%, tim gabungan Pemkab dan Polres Sidoarjo menemukan praktek sapi gelonggongan di kawasan Kiran, Sidoarjo. Meski terungkap, namun polisi tidak bisa menahan pemilik peternakan karena tergolong tindak pidana ringan. Yang lebih ironis, di Semarang, Jawa Tengah, sekitar 1.300 sapi yang tidak layak konsumsi diperjualbelikan. Setiap harinya hewan kurban ini mengais sampah di tempat pembuangan akhir, TPA Jatibarang, Semarang. Sapi pemakan sampah sangat berpotensi mengandung zat-zat berbahaya di dalam tubuhnya seperti timba dan akan merusak kesehatan manusia jika mengkonsumsinya. Kita tidak berikan surat rekomendasi untuk mereka untuk menjual. Sehingga itu menjadi tanggung jawab dari para penjual untuk keluar dari Semarang, itu tanggung jawab dari penjual. Sehingga mungkin dia akan tidak diterima di kabupaten-kabupaten lain. Karena kabupaten-kabupaten lain dia akan menanyakan surat-surat keterangan kesehatan hewan di daerah asal. Biasanya seperti itu. Untuk itu masyarakat harus berhati-hati saat memilih hewan kurban. Lantas, apa saja tips memilih hewan kurban yang aman dan sehat? Pertama, pilihlah hewan yang tidak mengeluarkan cairan dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Gigi susu hewan juga harus berganti dengan gigi dewasa. Ketiga, pilihlah hewan ternak yang memiliki nafsu makan yang besar. Pilihlah juga hewan ternak yang lincah, karena kelincahan menentukan kesehatan hewan. Dan terakhir, usia hewan seperti sapi harus berusia 2 tahun, sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun. Bagi Anda yang hendak berkurban, belilah hewan kurban di tempat yang sudah terjamin. Bahkan beberapa penjual hewan kurban memiliki sertifikat sehat hewan kurban untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Tim Liputan MNC Media memberitakan.